وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربي أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عددا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا اللهم ارحمنا بالقرآن ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها dan saat itu para pendosa melihat menggelegaknya api neraka. Fadhannu annahum muwaqi'uha dan mereka yakin saat itu mereka pasti bakal jatuh ke dalamnya. Walam yajidu anha masrifa dan enggak ada tempat untuk berpaling. Jadi nggak ada yang pinter nyari jalan keluar. MacGyver juga nggak bisa. Mission Impossible juga kayak apa namanya nggak bisa. Kadang-kadang kan kalau nonton film action kayaknya gimana nih, gimana cara jalan keluar? Nemu aja itu. Di neraka nggak bisa, nggak ada jalan keluar. Ayah bunda yang pertama bahwa manusia dan jin yang mengikuti jalan iblis pasti bakal menyesal. Menyesal sejadi-jadinya. Apalagi kalau kemarin kita sudah bahas dalam surat Ibrahim itu. Bahwa Allah udah janji kepada kalian dan aku juga janji kepada kalian, kata setan. Tapi kalian gak percaya sama janji Allah, malah kalian percaya sama janji aku. Dan gak usah mencela aku, cela diri kalian sendiri, kata iblis, kata setan. Hari ini aku gak bisa nolong kalian. Dan kalian juga gak bisa nolong aku. Dan ada dalam azab yang menghinakan mereka semua. Jadi yang ikut jalan iblis, jalan setan, pasti nyesal. Pasti menyesal. Pelajaran pertama tuh. Dan begitu sudah terjadi penyesalan, poin yang kedua, nggak ada yang bisa saling nolong. Nanti lihat dalam surat Luqman. Ayah nggak bisa nolong anaknya. Anak juga nggak bisa nolong orang tua. Cari ayatnya. Nggak ada yang bisa nolong. Masing-masing kita. Kadang-kadang ada orang tuanya soleh, anaknya enggak. Seperti Nabi siapa? Nabi Lut, Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh, anaknya enggak. Ada yang suaminya soleh, istrinya enggak. Seperti Nabi Lut, istrinya enggak. Ada yang istrinya soleh, suaminya enggak.
Seperti siapa? Fir'aun. Ada yang dua-duanya jahat, bangsat, keparat. Nah, ini kalau dua-duanya jahat nih, ngomongin jangan malu-malu. Karena Allah aja mencela Abu Lahab tuh, sama istrinya. Dua-duanya dicela sama Allah. Nah, kadang-kadang sekarang ini dibalik-balik. Yang penjahat pengen dipuji-puji, yang orang baik disalah-salahin. Ya, nah kadang-kadang kita jadi takut tuh ngomong. Lihat bagaimana Allah cela Abu Lahab dan istrinya. Tabbat yada Abi Lahabi wadab. Celaka. Kedua tangan Abu Lahab celaka. Lihat tuh. Allah sampai ngomong kasar. Ma'agna anhu tabbat yada Abi Lahabi wadab. Ma'agna anhu maluhu wa makasab. Sayasla naran dhata lahab wa mra'atu hammalatal hatab. Istrinya juga masukin neraka sama Allah. Fi jidha hablum min masad. Ah, jadi macam-macam nih. Ada anaknya soleh, bapaknya enggak. Seperti Ibrahim alaihissalam dengan Azar. Ada orang tuanya soleh, anaknya enggak. Jadi ayah bunda, ini ujian dalam kehidupan. Ya, pokoknya berupaya sekuat mungkin agar ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kita, keluarga kita dari api neraka. Itu tugas kita, didik anak kita, cucu kita, pasangan kita. Untuk awas, jangan sampai kita kena api neraka. Tapi kalau sudah sekuat mungkin dilakukan, tapi ada yang terjerumus juga. Nah, doain, doakan. Dan masing-masing, masing-masing tuh tanggung jawab. Jangankan nanti di akhirat. Di dunia aja, kalau bapaknya ketangkep, anaknya, istrinya, agak bisa tuh. Jangan tangkep ayah, tangkap kami sekeluarga. Enggak mungkin ditangkap sekeluarga. Kalau cuma ayahnya doang yang melakukan dosa. Nah itu kalau baru di dunia, gitu. Jadi poin kedua, wala taziru waziratu wizra ukhra, sering disebut dalam Al-Quran. Pendosa tidak mungkin bisa memikul beban pendosa lain. Jadi nafsi-nafsi. Sama seperti iblis, setan, nggak mau tanggung jawab. Jadi dia ngajak, bujuk kita, jerumuskan kita, ntar sendiri-sendiri. Terus poin yang ketiga nih, ayah bunda harus sadari bahwa kalau setan, jin, iblis itu terbuat dari api. Kita terbuat dari tanah. Kalau setan, jin, iblis kembalinya ke api, emang rumahnya udah. Kalau kita terbuat dari tanah, masuk ke api, salah alamat. Kita nih cocoknya kembali ke kebun. Yang pohonnya rindang, yang buahnya banyak, airnya ngalir. Nah itu gambaran surga tuh. Maka jangan salah pulang. Ya, jangan salah pulang. Itu poin ketiga. Jadi ayah bunda, mudah-mudahan kita semuanya pulangnya ke Jannatul Firdaus. Idza sa'altumullahu al-jannah fas'alul firdausa fa innaha awsatuha. Kalau kalian minta kepada Allah surga, minta surga yang paling top namanya Firdaus. Diajarin sama Rasul. Kenapa? Karena dia surga yang paling indah, paling cantik, paling bagus. Fa inna awsatuha. Cari sama ayah bunda tuh. Minta Firdaus. Firdaus. Kalau bisa minta surga bareng Rasul.
seperti permintaannya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, dia ngelayani Rasulullah malam-malam. Rasul bangun, nah dia udah ke kamar mandi duluan, nyiapin air buat Rasulullah. Ini anak muda nih, nginepnya di Masjid Nabawi. Lalu kemudian begitu Rasulullah masuk, melihat air udah siapin, dia senyum. Lalu kemudian Rasulullah buang hajat. Selesai buang hajat, rupanya Rabi'ah nggak dengerin. Begitu Rasulullah mau wudhu, masuk lagi itu anak. Anak ini masuk, lalu kemudian dia bilang, ya Rasul, saya tuangin ya wudhu kamu. Maka Rasul kagum, nih anak muda segininya. Kata Rasulullah, salni ya Rabi'ah, minta sama aku, upah. Kamu mau minta apa? Lalu kemudian Rabi'ah ngomong, as'aluka murafaqatuka fil jannah. Aku pengen jadi pendamping di surga ya Rasul. Anak muda keren banget nih. Maka Rasulullah SAW senyum. Rasul pengen doain, tapi ini anak masih labil. Sekarang gaul sama orang soleh, jadi soleh. Ntar gaul sama temen yang gak baik, dia bisa gak baik. Nah, kalau dijamin surga, apalagi gawat nih kata Rasulullah. Lalu kemudian Rasul mengatakan, is'alni ghaira zak. Cari yang lain, jangan yang itu, kata Rasul. Minta yang lain. Maka ini anak muda suaranya makin kencang. Wadzaka ya Rasul. Itu yang saya minta. Maka Rasul bilang, nih ada resep masuk surga bareng Rasul. Yang mau angkat tangan. Ayo, yang mau satu surga bareng Rasul. Siapa? Nah, ini resepnya nih. Buat dibocorin, ini ilmu mahal pagi ini. Dikasih tahu sama Rasulullah SAW, resepnya adalah ini ala nafsika bika surati sujud. Kalau begitu tolong aku untuk bisa bawamu masuk surga bersamaku dengan cara berbanyak sujud. Jadi banyakin sujud. Ayah, bunda, banyakin sujud sama Allah dan doa yang banyak. Supaya apa? Supaya bisa masuk surga bareng Rasul. Satu surga sama Rasul. Ya bunda, cari ya hadis Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami yang mau jadi pendamping Rasul. Share tuh nanti di grup. Biar yang nggak ikutan pagi ini bisa dapetin ilmunya. Satu kapling surga bersama Rasul. Masya Allah. Udah paling indah. Udah habis waktunya ya. Belum. Belum, Ustaz. Tadi udah nyampe mana tuh? Poin berapa tuh terakhir? Poin 3. Yang Apa ketiga, itu? Ustaz. Poin 3. Apa Poin itu? 2 ketinggalan dari Poin 3 bunyinya apa? jin dan Jangan iblis setan terbuat api. Sadari bahwa jin setan Manusia iblis terbuat dari api, tanah. masuknya ke api. Manusia dari tanah masuknya ke surga. Poin 4 nih, ayah bunda sekalian rahmati Allah. Poin 4-nya kasih tahu apa kagak ya? Kasih Mau tahu. tahu aja, mau tahu Kasih pingin. tahu, Ustaz. Bangun. Qura'al mujrimuna an-nara fadhannu annahum waqi'uha. Ayah bunda nomor 4, jangan belaga nggak tahu. Jangan belaga tolol. Ini dosa apa kagak ya? Sekarang nih banyak orang udah ngelakuin dosa besar, korupsinya nggak tahu, nggak kebayang, tapi masih pura-pura benar, jadi orang benar. Jadi jangan pura-pura nggak tahu surga, nggak tahu neraka, nggak tahu baik, nggak tahu benar. Sekarang nih supaya nanti jangan terjerumus, kan banyak orang ikut-ikutan, tahu-tahunya neraka kayak ayat ini. Osbab kasih tahu,
standar buat ayah bunda semuanya, buat seluruh manusia. Kata Rasulullah, al-birru husnul khuluq. Catat nih prinsip hidup ini. Kebaikan itu, yang namanya kebajikan itu adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Wal ithmu, sementara dosa, ini banyak orang yang kagak ngerti. Banyak orang yang belaga tolol. Wal ithmu ma haka fi nafsika wa karahta an yudlu alaika ahadu minan nas. Sementara dosa itu, kata Rasulullah, yang membuat jiwamu resah. Wa karahta an yudlu alaika ahadu minan nas. Dan kau nggak pengen orang melihat kamu mengerjakan. Maka ini yang para pendosa itu biasanya karena belaga tolol, pura-pura nggak tahu. Semuanya orang di sekelilingnya berbuat dosa, dia belaga kagak tahu. Koleganya pada korupsi, kayaknya boleh kali ya korupsi. Itu. Jadi tolol. Ntar beneran masuk neraka. Karena itu, ayah bunda, prinsip ini dikasih tahu sama Rasulullah. Nggak usah hafal kitab undang hukum pidana KUHP, nggak usah. Pegang dua prinsip ini. Yang disebut kebajikan adalah akhlak yang baik. Ayah bunda bawa akhlak baik kemana aja. Hatta kepada pedalaman yang mereka nggak bisa baca. Mereka orang yang jauh dari peradaban. Kalau ayah bunda senyum, mereka juga pasti senyum. Ayah bunda ngulurin tangan, ngasih bantuan, mereka pasti senang. Akhlak baik itu seluruh dunia paham. Sementara dosa itu, kata Rasulullah, nggak usah apalin tuh SOP, nggak usah code of conduct, nggak usah dihafalin. Ukurannya adalah mahaka fi nafsika. Kalau membuat jiwa kita resah, dan kita nggak pengen orang lain lihat, nah itu dosa. Maka mendek-mendek gitu melakukannya. Dan sampai sekarang sih orang ngerti itu istilahnya uang panas. Mereka tahu itu panas. Jadi, nah ini poin 4, ayah bunda. Nanti ujungnya benar panas, neraka. Wara al-mujrimuna an-nar fadannu annahum waqi'uha. Jadi udah dikasih tahu prinsipnya standar. Sama ayah bunda, Mas Bob pengen tolong hafalin tuh, prinsip itu. Al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsika wa karahtan yu'la 'alaika ahadun minan nas. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Sementara dosa itu yang membuat jiwa jadi resah dan kita nggak kepengen orang lain tahu, orang lain ngelihat. Jadi hal yang memalukan. Dan poin kelima, ayah bunda, neraka itu nggak ada jalan keluar. Neraka itu tertutup, narum muqsadah, tertutup rapat. Bahkan dalam surat Al-Infitor tuh, jadi juga disebut tuh, innal abrara la fi na'im wa innal fujjara la fi jahim yaslaunaha yawmaddin wa ma hum anha biwaibin. Wa innal fujjar, dan para durjana, para pendosa, la fi jahim, ada dalam neraka jahim. Yaslaunaha yawmaddin, mereka nanti dimasukin. Mereka bukan dimasukin, mereka masuk
yaumaddin, di hari neraka. Wa ma hum anha bighaibin, dan mereka nggak bisa keluar. Jadi tertutup rapat, nggak bisa berpaling, nggak bisa kabur, nggak bisa lari. Dan ayat-ayat kayak begini tentang neraka yang tertutup rapat, nggak bisa lari, nggak bisa kabur, udah banyak kita tahu. Ya, ayah bunda. Jadi sudah disebut tuh surat Al-Infitor. Terus Narum Muqsadah. Dalam surat apa tuh? Al-Humazah ya. Sudah ada tuh. Narum Muqsadah. Yang tertutup rapat. Di ujung surat Al-Balad juga begitu. Jadi watawassaw bil sabri watawassaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mas'amah alaihim narum muqsadah. Surah Al-Balad ada. Jadi tertutup rapat. Qalam surah Al-Humazah wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yubadana fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqada allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah muqsadah, tertutup rapat. Jadi ya bunda, bayangin ya, panasnya 70 kali lipat dibanding sepanas-panasnya api neraka. Api dunia. Neraka itu 70 kali lipat dibanding sepanas-panasnya api dunia. Terus lebih dahsyatnya lagi, ayah bunda, itu neraka tertutup rapat jadi presto namanya. Para bunda ngerti nih presto. Jadi tertutup rapat. Udah segitu panasnya, menggelegak, uapnya, nggak bisa keluar. Itu. Karena itu pesan Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun qiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Posting tuh di grup ayat ini. Wahai orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang bahan bakarnya adalah bebatuan dan manusia. Di sana ada malaikat-malaikat yang bengis, sadis. Mereka itu tidak pernah bermaksiat sama Allah. Dan mereka selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Jadi, ayo jagain diri kita. Jagain keluarga kita. Sayangi. Caranya gampang. Supaya kita semua terlindung dari api neraka. Caranya apa? Taat sama Allah, taat sama Rasul. Gampang. Jangan cari jalan yang aneh-aneh. Ayah bunda kasih tahu ya sama keluarga kita. Kalau judi, mahal, sengsara. Homer juga begitu. Mahal, sengsara. Kurang tidur lagi. Biasanya orang yang minum Homer, tukang begadangan. Kalau disuruh ngaji subuh gini, susah nih orang yang minum Homer. Benar nggak, ayah bunda? Terus, apalagi nih kira-kira? Korupsi, susah, ayah bunda. Jadi, ini jalan ke neraka itu susah. Sementara jalan taat menuju surga itu gampang. Karena itu, ayo supaya kita, keluarga kita nggak dijilat panasnya api neraka, waliyazubillah, acaranya gampang. Taat sama Allah, taat sama Rasulullah. Jazakumullah, ayah bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.